Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Grossever, Gros TV kembali mengudara. Tadi kita sudah bincang dengan sedikitnya 5 orang anggota PPAT yang ada di Jawa Barat. Ada yang dari Sukabumi, dari Karawang, dan ada dari Bogor. Dan saat ini di hadapan Gros TV, alhamdulillah Gros TV mendapat kesempatan untuk berbincang santai dengan salah satu kandidat menuju IPAT 1, Mbak Junaiti Dame Purba. Iya, IPAT 1 Jawa Barat. Junaiti Dame Purba SH SPN MH. Yang biasa disapa Mbak Eti. Teh Eti nggak cocok Teh Eti. Itu Eti yang pantasnya. Teh Eti. Teh Eti. Santai aja Mbak Eti ya. Mbak, tadi sedikit nih sebelum kita masuk ke pemilihan dan sebagainya lah ya, ke overwheel ya. Tadi anggota banyak ada masukan Gros TV, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan, adanya aturan-aturan yang tanda petik yang bukan menjadi beban, tapi malah kok begini, aturan begini kok begini, terkaget anggota melihat itu. Tanggapan di kemana Mbak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Eti, seluruh notaris PPAT di Jawa Barat khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya. Terima kasih Mas Mahfud yang sudah hadir. Amin. Pada hari ini bincang-bincang sahabat Eti di Kabupaten Bogor. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Junaiti Dame Purba, sarjana hukum, notaris dan PPAT di Kabupaten Karawang. Sebelumnya saya menjabat ketua IPAT 2 periode di Karawang dan sekarang saya menjabat ketua Ikatan Notaris Indonesia di Karawang. Apa yang menjadi misi visi saya adalah menjadikan IPAT yang maju, yang lebih visioner. Maksudnya visioner apa? Berpikir maju selangkah, bukan hanya berpikir saja, tapi juga harus dikonkretkan. Harus menjadi seorang pemimpin yang bisa berada di seluruh situasi. Harus menjadi pemimpin yang bijak, tegas, tapi bisa menaungin anggotanya yang lumayan banyak. Oke, Mas Mahfud tadi nanya mengenai peraturan-peraturan. Nah, itu masuk ke salah satu agenda kita. Apabila Tuhan mengizinkan saya menjadi ketua Pengwil IPAT Jawa Barat 2021 sampai 2024, kita akan mengadakan seminar hukum yang tidak hanya dipusatkan di kota-kota besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa Barat terdiri dari 25 pengda, kota dan kabupaten. Kita akan datang ke daerah-daerah Cai Majakuning, Gacita, Beta Sukan, Baraya Suci tentunya di kota besar ya, yang mungkin sekarang kelasnya B, C ya kalau di notaris. Baik, kita akan berusaha mengadakan diskum sehingga semua teman-teman kita yang agak jauh dari kota bisa menikmati, dan kita tentunya akan membawa narsum-narsum yang memang bisa mengupdate ilmu pengetahuan ataupun peraturan pertanahan yang selalu dinamis. Itu harapan saya, dan tentunya untuk sekarang ini kita harus bersinergi dengan dengan Pengwil di NI Jawa Barat. Memang kita ketahui bahwa tubuh kita terdiri dari 2 kaki, ini dan IPAT. Mungkin kelihatannya sepele, orangnya itu aja. Tapi saya percaya banyak yang kena masalah. Ya, untuk perlindungan hukum, orang bingung mana sih yang masuk ranah IPAT, mana sih yang masuk ranah notaris. Dan yang paling penting adalah membina hubungan sinergisitas dengan Muspida. Berarti kalau Pengwil masuk kepada provinsi, sebagaimana yang saya lakukan 3 periode di Karawang, kita selalu sinergi dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kajari, Dandim, Kapolres, bahkan Danyon, Bapenda, Bapenda, Pajak,
Lapas, kita terus bersinergi memberikan informasi-informasi sehingga apa yang diinginkan para anggota, kemungkinan anggota itu bisa saja mendapatkan masalah dengan adanya komunikasi kita yang bagus, bisa cepat terselesaikan. Paling nggak adalah way out-nya. Nah, Mbak Eti, tadi menariknya gini. Jabar itu ternyata 25 pengda. Ya. Otomatis pasti karakteristiknya berbeda dong. Betul. Nah, Mbak Eti melihat nggak mungkin sama antara Kerawang dengan Cimahi, ya. Beda dengan yang ada di Cilacap. Cilacap? No, bukan, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kelewatan. Cirebon. Maaf, Grossever. Sumedang. Gros TV kelewatan. Brebes masuknya? Enggak. Jawa Tengah. Sumedang, Majalengka, Indramayu, Nah, itu kan karakter berbeda. Betul. Melihat apa yang Mbak Eti lihat dari perbedaan karakter dari anggota yang ada di Jabar? Nah, kita dengan 25 pengda ataupun 4.000 personil, setiap Pengwil akan mengadakan PAD per 3 bulan. Ataupun ketua-ketua pengda akan berkumpul. Nggak kenal nggak sayang. Jadi kita harus lihat dengan seringnya interaksi, komunikasi, kita bisa saling mempelajari satu sama lain, khususnya di pengda-pengda. Biasanya kalau kita ketua-ketua pengda itu pasti ngobrol, apa sih masalah yang terjadi, apa sih, bagaimana sih way out-nya. Mungkin satu bilang, oh kami harus bikin begini, kami bikin begini, gitu. Nah, jadi itu yang membuat komunikasi yang membuat kita bisa mengerti orang, gitu. Tapi kan tadi ada perbedaan karakter, kemudian kan otomatis kebijakan yang dialami anggota kan berbeda juga. Antara kebijakan BPN Cirebon dengan kebijakan BPN Cianjur berbeda. Bagaimana Mbak Eti? Nah, itu yang akan nanti mungkin kita akan bahas, kita akan diskusi dengan Permen yang bahwa PPAT bisa bekerja di satu wilayah, sepertinya notaris dalam satu UJN berdiri dari bisa melakukan pekerjaan di satu wilayah. Nanti coba akan kita pikirkan lagi. Tapi untuk saat ini sih untuk BPN, karena memang ada hubungan kita pekerjaan BPN, ada MP2D-nya juga yang terdiri dari anggota ketua MP2D, ketuanya adalah kepala BPN dan wakilnya adalah ketua Pengda. Mungkin dengan ada interaksi itu bisa saling menyempurnakan. Nah, ada yang menarik dari kalau nggak salah tadi saya lihat di Breakthrough itu visioner. Apa yang bisa Mbak Eti visioner untuk IPAT ke depan, khususnya di Jabar? Saya lebih berpikir maju selangkah. Berpikir maju selangkah, bukan hanya berpikir saja. Kita bukan organisasi, bukan politik loh. Bukan menjanjikan. Kita adalah organisasi perkumpulan. Apa yang bisa kita pikirkan untuk kebutuhan anggota? Berpikir selangkah maju ke depan, mengkonkretkan, membuat itu menjadi suatu kenyataan. Misalnya, kalau sekarang ini yang kita alamin, kita sangat rentan dengan masalah ya. Kalau saya nanti terpilih, saya akan mengencourage atau mensupervisi buat pengda-pengda untuk membina hubungan dengan daerahnya. Contohnya dengan Peradi. Karena apa? Memang Pengwil akan memberikan bantuan hukum, tapi bantuan hukum yang diberikan Pengwil itu kan belum tentu sama dengan yang di Kerawang. Artinya saya seharusnya membina hubungan dengan Peradi Kerawang, karena teman-teman lawyer Kerawang lah yang mengerti medannya Kerawang, memahami begitu. Berarti membentuk tim-tim pembelaan di tiap-tiap pengda. Ya harus, bukan hanya dengan situ aja, dengan Dandim, dengan Dispenda, dengan imigrasi, dengan siapapun kita harus berbuat baik, ya enggak? Nah, ini ada yang menarik. Aku agak keluar sedikit boleh ya? Ya. Ini enggak setiap pemilihan belakangan ini, baik terakhir nih Gros melakukan peliputan di Jateng, kemudian Sumsel belum ada, sudah ada gejolak. Jabar kayaknya ada sedikit gejolak menghadapi gejolak dalam pemilihan mendatang sebagai salah satu kandidat. Gimana nih? Ya? Masa sih nggak ada, ngarang hoax nggak ada, aman-aman.
Aman. Aman, kita baik-baik aja, nggak penting. Nggak, ini hanya pesta demokrasi per 3 tahun. Ya, saya harapkan semua sahabat-sahabat ETI yang di Jawa Barat tetap santun. Ya, kita memang kita bukan ini loh, bukan pemain bukan pemain pasar, bukan dengan kekerasan. Kita tetap harus berkarya karena prinsip saya yang muda yang berkarya, tulus mengabdi, semangat berkontribusi menuju IPAT yang visioner. Bekerja dan bekerja. Itu jauhi yang macam-macam. 3 tahun lagi ketemu. Tahunnya satu perahu, gimana coba? Oh, iya. Jadi tetap santai, santun, gitu. Salam 3 jari. Keren. Terakhir, harapan Mbak Eti terhadap pelaksanaan Powerwheel. Kalau nggak salah tinggal sebulan lagi ya? Ya. Tinggal sebulan lagi nih. Oh ya, alhamdulillah saya sudah resmi menjadi calon ketua yang Cirebon ya? Pengwheel berdasarkan Rakerwheel kemarin di Cirebon tanggal 4. Harapan saya semua berjalan lancar karena rencananya akan diadakan pada paling lama tanggal 4 Januari 2022 di Bandung Raya ataupun Cirebon. Lihat situasi. Harapan saya, mari kita berdoa bersama supaya pandemi cepat berlalu, Indonesia menjadi lebih bagus dan kita bisa hidup seperti dulu lagi, gitu. Jadi tetap berbuat baik. Satu lagi dong, pesan terhadap terutama tim Mbak kalau terjadi gesekan-gesekan bagaimana menurut? Sekarang masalah medsos paling ini ya, pemilihan presiden aja medsos sangat gencar. Tapi kita tetap mengencourage sahabat-sahabat ETI yang pro ETI tetap santun, ya, nggak perlu membalas, tetap baik, santun, tunjukkan dengan karya yang kita bisa persembahkan buat anggota IPAT 4.000 orang di Jawa Barat. Menarik dan sangat-sangat santai ya sekali kandidat satu ini. Santai weh. Sampai bingung mau nanya apa lagi. Kehabisan Bang. Ya udah kalau gitu kita tutup aja. Terima kasih Mas Mahfud. Salam 3 jari. Mohon doa dan dukungannya dari seluruh anggota IPAT di Jawa Barat yang berjumlah 4.000 orang. Ya, bagi kita semua adalah teman. Mari kita berkarya untuk mempersembahkan kebaikan ataupun kemajuan buat anggota-anggota IPAT di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eti. Oh, demikian Grossever. Sebetulnya masih banyak yang pengen Gros TV gali. Boleh, next. Main ke Kerawang. Oh, oke. Kita akan adakan besok di Subang. Oh, siap. Dan hari Kamis akan adakan di Bandung Raya. Diskum. Dengan narsum-narsum yang sudah tidak diragukan lagi. Catat tanggal mainnya. Catat tanggal mainnya. Para Grossever catat tuh. Insya Allah kalau Gros TV hadir, insya Allah kita lagi. Kita siaran seperti tadi dengan narasumber Bang Dirman ya. Ya. Bang Dr. Dirman. Dan Lurah. Bahkan Lurah jadi narasumber, baru pertama kali di layar Gros TV muncul Lurah. Oke Grossever, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.